Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy. Channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar ciblek. Yang akan saya bahas yaitu bagaimana supaya ciblek kita itu yang kita miliki itu tampil fighter ya. Tampil fighter ya. Ketika ada lawan langsung dihajar ya gitu. Jadi dia itu nggak mau diem untuk ngelawan lawan gitu. Gimana caranya? Nah, itu yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ya. Di vlog-vlog saya sebelumnya kan sudah saya bahas bagaimana tentang membuat racikan ciblek ya kan, sampai pengiriman pakan racikan ke Bali, ke Kabupaten Malang, ada yang ke Depok kemarin yang barusan gitu kan. Jadi itu adalah salah satu cara untuk membangkitkan birahinya gitu ya teman-teman. Itu selain EF itu pakan racikan itu. Jadi maksudnya gimana biar supaya fighter terus gitu kan, yaitu fighter itu didukung dari birahi dan emosi yang stabil gitu ya teman-teman. Jadi supaya birahi dan emosinya itu stabil itu perlu kesabaran dan perlu perawatan yang cukup cukup kita itu intensif lah gitu, istilahnya rutin setiap hari gitu ya teman-teman. Nggak bisa kita buat burung fighter itu dalam 3 hari terus seminggu udah langsung bisa fighter terus ya, nggak bisa. Kecuali kalau pakai doping iya, tapi setelah itu ya biasanya nggak fighter lagi gitu. Biasanya ya nggak se-fighter ketika pakai doping gitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana perawatannya? Yaitu perawatannya yang pertama naikkan dulu birahinya ya. Naikkan dulu birahinya dengan menggunakan pola perawatan pemberian purnya yang bagus. Kalau saya biasanya kan pakai pur racikan, jadi bebas ya. Teman-teman mau pakai pur apapun bebas ya. Terus pemberian apalagi? Pemberian EF-nya. Kalau misalnya nggak pakai pakan racikan saya, kan bisa dikombinasi ya, kroto, terus ulet kandang, ulet Hongkong ya. Itu teman-teman yang lebih paham, lebih tahu dalam pemberiannya, takarannya seberapa dan kira-kira dia itu birahinya naik itu seberapa kan gitu. Itu untuk menaikkan birahinya. Nah, gimana cara menaikkan emosinya? Yaitu yang pertama dengan sering dijemur gitu ya teman-teman ya. Sering dijemur agak kenceng ya gitu. Kalau biasanya cuma 30 menit ya kencengin 1 jam gitu ya. Kalau panasnya terik banget 30 menit juga cukup. Kalau agak redup-redup gitu terus gak terlalu terik, itu bisa 1 jam atau 1,5 jam gitu teman-teman ya. Kalau mau lebih intensif lagi, lebih bagus lagi, burung ciblek kita yang kita miliki kita umbar. Umbarannya ya kecil aja, nggak usah yang gede-gede. Kalau gede kan terbangnya jauh, nanti ya masa umbaran murai kan jauh ya. Umbaran murai kan ada yang pendek juga ya, misalnya 2 meter, itu buat burung ciblek juga udah jauh banget ya gitu kan, bolak-balik gitu ya. Itu juga bisa juga, tapi ya hati-hati nanti ngeplos ya. Tapi insya Allah enggak sih, kalau yang biasa buat murai itu kan lubangnya jaring-jaringnya kan kecil ya. Nah itu bisa juga. Itu kalau mau fokus teman-teman itu pada burung ciblek. Jadi perawatannya itu harus sabar, harus ekstra ya kan. Itu kalau tujuannya biasanya untuk lomba. Kalau ketemu fighter banget itu biasanya untuk lomba. Kenapa? Karena ngeburn itu kalau fighternya nggak tinggi susah ngeburnya ya teman-teman ya. Kunci ngeburn lah itu apalagi harus dicari
oleh teman-teman kicomania sekalian. Kalau untuk berisik-bisikin di rumah, ya insya Allah dengan pakan racikan yang biasa saya miliki itu udah ya paling nggak udah bisa kita nikmati lah gitu teman-teman. Kita gantung di embunkan, digantung di depan rumah, ya kan, kita sambil ngopi kita bisa mendengarkan ocehan ciblek kita atau apa namanya burung kicauan yang kita miliki di rumah gitu ya. Jadi sambil santai depan teras sambil ngopi ya, makan gorengan pagi-pagi, rasanya nikmat gitu ya teman-teman ya. Itu terkait dengan apa namanya menaikkan emosi. Terus bisa juga sesekali itu kita track dengan apa namanya ciblek yang ada di rumah kita. Misalnya kita punya 3 ciblek itu, tapi ditaruhnya berdekatan. Nah mungkin sebulan sekali dibuka semua, diketemukan. Nah prospeknya bagaimana kan gitu, tingkat faktornya bagaimana kan gitu, berani ngelawan enggak kan gitu. Nah dari situ teman-teman bisa mempelajari mana burung saya yang sudah faktornya itu sudah kelihatan kan gitu, mana yang belum, mana yang kurang. Nah itu jadi teman-teman dalam perawatannya itu jadi lebih intens ya, lebih fokus. Misalnya mau semuanya itu dibuat faktor semua, gacor semua, nembak rapat atau ngeburn semua. Wah itu jadi teman-teman harus ekstra. Kalau ingin menjadikan burungnya bagus ya, harus ekstra perawatannya, ekstra sabar, ekstra rutin ya, dan apalagi ekstra mencari pengalaman atau pengetahuan gitu. Jadi ini hanya sedikit apa ya, sedikit wawasan yang saya miliki selama ini dalam memelihara ciblek ya teman-teman ya. Biasanya kalau sudah mulai gacor ngebreng gitu langsung saya jual gitu kan. Terus cari dari bahan lagi, rawatin, mulai gacor, ngebreng jual gitu ya teman-teman. Jadi itu sekilas info yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila teman-teman master ingin menambahkan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi nanti teman-teman kicomania yang ciblek mania yang belum tahu dan pengen tahu lebih lanjut tentang faktornya ciblek, nah nanti bisa saling bertanya di kolom komentar. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.